warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera. Hai sahabat Niaga Tani. Wah, hari ini pagi-pagi cerah nih ya. Nggak cerah juga sih, abis hujan nih ya. Aku lagi di sebuah peternakan ayam kampung. Wah, gimana keseruannya? Ikutin terus ya Niaga Tani, dari kebun untuk dapur kita. Ikutin terus yuk. Aku udah gak sabar banget nih pengen ketemu sama si pemilik nih peternakan ayam kampung ini. Langsung aja kita ketemuan yuk. Selamat pagi Mas Ari. Aduh, apa kabar Mami? Apa kabar? Wah, ini dia nih sahabat Niaga Tani, pemilik dari peternakan ini. Peternakan ini apa namanya nih Mas Ari? Holy Farm. Holy Farm. Nanti kita kulik lagi kenapa dikasih nama Holy Farm. Wah, lagi ngapain nih Mas Aris? Ini jadi hari ini kebetulan jadwal vaksin, vaksin Corizate namanya. Nah ini saya ngecek mana-mana saja yang sudah divaksin, kondisinya seperti apa gitu. Oh gitu, berarti nggak cuma manusia nih yang divaksin, ayam kampung juga divaksin. Kita ngobrol-ngobrol aja kali ya Mas Aris? Boleh. Oke, yuk kita ngobrol-ngobrol sama Mas Aris, pemilik peternakan di Holy Farm. Nah ini dia nih pemilik peternakan ayam kampung. Apa tadi Mas? Holy Farm. Holy Farm. Kenapa nih dikasih nama Holy Farm nih Mas? Jadi sebenarnya sejarahnya itu saya itu suka hijau-hijauan. Hijau-hijauan. Jadi rumah juga pengennya saya tanemin banyak pohon, tanaman gitu ya, tanaman bunga, pokoknya yang hijau-hijauan. Nah, saya cari kata yang agak bermakna hijau juga. Nah, ternyata ketemu kata holy. Holy itu selain ada orang yang mengartikan suci atau apa gitu ya. Nah, holy ternyata juga ada kehijau-hijauan gitu. Makanya kemudian holy kayaknya bagus ya gitu. Jadinya Holy Farm Holy ya. Farm. Nah, nanti pun pengennya di sini memang ya sekelilingnya kita tanamin tanaman-tanaman yang memang mensupport ayam-ayam kita. Kayak misalkan ada jahe, kunyit gitu-gitu kan. Nah, itu makanan-makanan tanaman-tanaman yang bisa mensupport kesehatan ayam kita. Oh iya. Tapi beli ayam di sini terus nanti ada penanaman apa? Kayak jahe, Ya. kunyit. Sekalian aja beli bumbu dapurnya di sini ya, Mas ya? Bisa. Iya kan? Di sini Bener. dipotong. Dipotong habis itu beli bumbu dapurnya di Bumbu sini. dapurnya di sini Kan sekalian. mensupport juga ya. Oh iya benar. Iya. Waduh. Baru kepikiran juga nih. Iya kan. Terus nih Mas nih, Nah. di sini tuh hanya ayam kampung atau ada Ayam lain gitu ya. ayam lainnya? Gitu. Jadi memang kita fokus di ayam kampung saja. Ayam kampung, walaupun memang varietasnya ini bisa dibilang varietas unggul gitu. Jadi ada jenis ayam kampung yang memang ayam kampung asli gitu ya. Kemudian juga ada ayam kampung jenis unggul. Kita sering dengar ayam KUB. KUB 2 ada 2 jenis, Janaka dan juga Narayana. Kemudian ada ayam Joper gitu, kita sering dengar itu juga, ayam sensi gitu. Nah kita main di ayam-ayam jenis unggulan itu gitu. Ayam KUB dan ayam ke depan kita pengen nyoba ayam sensi Gauxi, pengen nyoba juga gitu. Namanya unik-unik ya Mas? Itu sebenarnya nama-nama gabungan dari jenis ayam. Kayak Gauxi itu kawinan Gauk Madura. Ada ayam kampung Gauk Madura dikawinkan dengan Sentul terseleksi. Ayam dari Sentul Ciamis diseleksi kemudian dikawinkan. Madura tadi? Iya, Gauk. Gauxi. Oh gitu. Jadi perpaduan antara Madura dan Ciamis ya Mas ya? Iya. Gauxi, salah satunya itu ya Gauxi ya. Wah, aku juga baru tahu di sahabat Niaga Tani nih, pengetahuan yang sangat menarik nih nama ayam-ayam. Ternyata ada kepanjangannya, terus peranakannya. Memang belum begitu populer sepertinya untuk iya. yang tadi saya sebut Gauxi, karena memang dari Balitnak, kalau dulu namanya Balitnak, sekarang BPU apa ya, saya lupa gitu ya. Nah itu memang dari tahun 2020 2021 baru dikeluarin, sehingga memang belum banyak yang mengembangkan itu. Tapi dari profilnya kemarin saya berkunjung ke Balitnak juga,
itu sangat menarik dari kecepatan pertumbuhan gitu ya, kemudian juga dari ketahanan terhadap penyakit. Itu menarik. Nah, Mas Aris, kepikiran buat bikin peternakan ayam ini gimana dulu nih? Kok langsung punya ide, oh ya kayaknya cuan ya kalau bikin peternakan ayam nih. Awalnya justru sebenarnya bukan karena cuannya dulu. Bukan karena cuan. Bukan karena cuannya dulu, karena hobinya dulu. Oh, okay. Saya memang asli Cilacap, anak kampung lah ya, bener-bener kampung dulu. Memang orang tua ya sering memelihara ayam gitu. Dan saya sendiri memang doyan ayam, daging ayam itu hanya ayam kampung. Ayam yang itu pedaging yang biasa itu saya nggak kurang bisa menerima ya kayaknya gitu, karena mungkin alergi juga. Nah dari situ kemudian mencoba mengeksplor dunia ayam ini gitu kan. Kebetulan teman-teman saya yang dari kampung bekerja di Jakarta sebagai tukang, sepertinya pengen mencari peluang lain. Nah ngobrol-ngobrol punya hobi yang sama ternyata kan. Udah kita coba kembangkan yuk gitu kan. Mulai dari yang kecil, kemudian merasa bahwa oh ya kayaknya bisa nih kita lanjutkan untuk menjadi yang lebih besar. Memang antara beternak yang kecil-kecilan sama yang besar ternyata problemnya juga berbeda gitu loh. Oh iya. Kalau kita nggak mencoba yang populasi lebih besar, kita juga nggak akan menemukan experience-nya gitu. Itu ceritanya awal-awalnya gitu, sehingga kemudian kita bisa istilahnya nyemplung, bener-bener nyemplung ya dalam populasi yang kita 3.000 ekor saat ini gitu. 3.000 ekor? 3.000 ekor nantinya, nah bareng sama ada 4 orang lah yang kemudian punya visi misi yang sama. Lapangan pekerjaan juga nih. Betul, pengennya begitu cita-cita. Tapi ini alamatnya di mana nih Mas? Ya. Untuk peternakan ini? Ini alamatnya di Kampung Nroktok ya, masih di Desa Pinang, kemudian di Gang Haji Gendut. Nomornya saya kurang tahu nih sebenarnya nomor berapa, tapi kita ada di Nroktok, dekat Bukit Danau itu di Gang Haji Gendut. Hanya di sini saja apa masih? Oh ya, yang pilot project kita sebenarnya ada di Kampung Wisata Gempol. Oke. Nah di sana kita ibaratnya laboratoriumnya gitu. Jadi awal-awal kita mencoba mengolah, memahami bagaimana tantangannya, kemudian kendalanya akan apa aja, itu di Gempol semuanya. Jadi ada 2 ya Mas ya. Tapi jadi, di sana yang di sana ibaratnya laboratoriumnya lah, labnya gitu. ya. Labnya di sana gitu. Kita belajar istilahnya mengolah pakan gitu, yang tadinya pakan sendiri kita bandingkan dengan pakan pabrikan seperti apa, kemudian antara vaksin dan tidak vaksin, antara organik maupun organik kayak gitu. Kita coba di sana. Nah, di sini udah menjadi formula yang lebih kayaknya lebih baku lah ya. Kita ngambil jalur yang mana gitu. Dan ini aku pengen nanya nih, uniknya nih ya Mas ya, tadi aku masuk kok nggak ada bau ya Mas ya? Nggak ada bau ya? Itu kenapa tuh? Ya. Padahal kan aku tadi udah bermikirin aduh kandang ayam gitu kan ya. Tapi pas kandang masuk ayam baunya kayak gimana gitu ya, lalat di mana-mana gitu ya. Iya, terus masuk terus sedikit ada aroma buah nanas itu. Buah nanas malah ya. Itu gimana nih Mas? Ya, jadi memang konsep Holy Farm ini awalnya saya tertarik dengan pengolahan sampah basah itu dengan maggot. Nah, setelah saya cek lagi gitu kan, kita eksplor lagi, ternyata maggot juga bisa mengurai kotoran ayam. Nah, ini kan jadi inline dengan apa yang kita lagi kembangkan kan gitu kan. Nah, akhirnya kita coba mempelajari siklus maggot ini. Nah, maggot siklusnya kita sudah dapat, kemudian kita cobakan di kotoran ayam yang ada di kandang-kandang kita. Nah, ini proyek kita pertama yang ada di Nroktok itu, di Kampung Wisata Gempol itu, kita uji cobanya di sana. Pertama kali ya pasti gagal, siklusnya nggak tepat gitu. Nah, di sini kita sudah mulai terorganisir gitu ya, kapan lalat bertelur, kemudian kapan menetas, kemudian kapan besar, pemanenannya kapan. Nah, ini cukup efektif untuk mengusir tanda kutip bau kotoran ayam tadi. Jadi nggak ada kotoran ayam yang kemudian
menggumpal gitu kan ya, dikerumunin lalat, itu nggak ada di sini. Karena memang begitu jatuh dengan lahapnya itu maggot udah ya 5 menit 2 menit udah habis itu kotoran ayam. Jadi tinggal kasbotnya saja. Nah, tambahannya karena kasbot juga sebenarnya masih agak sedikit berbau ya, walaupun sudah bukan bau kotoran ayam lagi. Iya. Nah, tapi kita biar baunya lebih agak harum dikit lah gitu ya. Kita tambahin dengan nanas-nanas yang sudah busuk dari pasar. Dari pasar kita ambil, kita rajang-rajang di sini, kita ada mesin pencacah. Nah, kita tabur di bawah kolong kandang ayam, sekaligus juga dia biar nggak terlalu kering dan karena maggot itu kan selalu bergerak ya, dia akan menimbulkan sedikit debu-debu kecil gitu. Nah, dengan adanya nanas ini juga bisa mengurangi itu. Dan baunya jadi bau nanas. Iya, tadi aku menciumnya ada sedikit bau nanas gitu. Bedanya apa sih Mas, kayak ayam yang dikasih pakan maggot dengan yang tidak dikasih pakan maggot, ada bedanya tidak? Oh iya. Jadi pengalaman beberapa teman juga gitu ya, saya juga sedang mencoba. Dari segi proteinnya memang maggot ini proteinnya tinggi sekali gitu, sehingga ketika dikonsumsi ayam, daya tahan tubuhnya dia akan lebih bagus dari serangan-serangan virus, dari serangan-serangan penyakit gitu. Nah, ini selain memenuhi kebutuhan protein ayam, terus daya tahan tubuhnya juga kuat gitu ya, terus juga menghilangkan bau. Jadi bedanya memang ya lebih pada pakan tambahan itu yang biasanya kita harus misalkan mungkin fur terbaik gitu kan dengan vitamin terbaik. Ini bisa mungkin sedikit ditambahkan cemilannya, ini maggot lebih alami lah gitu ya. Dari alam kembali ke mereka. Imunnya lebih bagus ya Mas ya. Oke. Ini kalau penjualannya udah gimana? Nah, penjualannya memang kita masih sampai hari ini juga masih explore terus gitu ya. Selain memang kita di marketplace ya, di sosial media kita menggunakan jalur itu, kita juga lagi coba lobby ke beberapa restoran gitu. Nah, kemudian kita juga lagi memplanningkan untuk sudah ada sewa tempat rencana ini untuk masuk ke jalur retailnya, gitu. Jadi kita pengen masuk ke konsep jualan ayam, tapi ayam hidup ya, dan juga mungkin nanti ayam yang sudah kita bersihkan gitu, tapi dengan konsep yang lebih bersih gitu. Nah, ya ini juga sambil menunggu investor juga sih. Kalau ada investor yang tertarik dengan konsep ini sebenarnya bisa dikembangkan. Semoga ya Mas ya. Dengan bantuan teman-teman. Udah dimasukin ke marketplace Nyaga Tani belum nih? Iya dong, pastinya. Nah, ini buat teman-teman memang ini menarik banget karena ada marketplace yang bisa membantu kita untuk solusi penjualan dari produk-produk peternakan maupun pertanian kita ya. Niaga Tani keren banget sih. Niagatani.id. Terima kasih loh Mas. Thank you Mbak Oni. Mas, kalau untuk perawatannya sendiri gimana nih Mas? 3.000 ekor loh Mas. Gimana? Untuk kesehatannya tadi pakannya kan salah satunya pakai maggot tadi kan. Yeah. Nah, untuk kesehatannya nih gitu. Ya, saya memang setelah mencoba ya istilahnya kemarin di kampung Gempol sana, kita di sini menempuh jalur yang sesuai dengan anjuran ini aja lah. Kayak kementerian gitu kan, ada istilahnya pemvaksinan rutin kayak gitu kan, pakan juga, vitamin juga secara berkala memang kita punya jadwalnya juga gitu ya. Nah, mengikuti jalur yang seperti itu supaya memang lebih safe aja sih, kita lebih merasa safe aja karena kita nggak tahu suhu kemudian cuaca yang kadang kurang menentu tuh membuat ayam memang rentan gitu loh. Iya, apalagi cuaca sekarang kadang panas banget, kadang juga hujan. Ya kan? Nah, ini rentan sekali kalau misalkan saya sendiri memang belum berani untuk kemudian mengambil jalur yang bisa dikatakan full pakan racikan sendiri. Saya pabrikan, pakan juga masih ngambil pabrikan dan beberapa vitamin kita berikan dan juga penyuntikan vaksin. Seperti itu.
Tadi hari ini lagi ada kegiatan itu ya Mas ya? Ya, betul. Hari ini kebetulan jadwal penyuntikan vaksin untuk pencegahan penyakit snot. Penyakit snot. Snot itu apa tuh Mas? Penyakit snot itu dia suka keluar air mata, di matanya bengkak dan keluar airnya. Kemudian nafasnya agak mampet hidungnya gitu. Jadi snot dan juga istilahnya CRB gitu ya, sesak nafas lah gitu ibaratnya. Nah ini kita ada beberapa yang memang kemarin kedapatan seperti itu gejalanya, sehingga yang lain kita sudah pisahkan, kemudian kita antisipasi dengan vaksin ini. Itu karena salah satunya faktor cuaca juga. Faktor cuaca dan memang mempengaruhi kelembaban segala macam itu pengaruh gitu. Dan memang jujur saja ada beberapa kandang yang memang kandangnya ya masih baru. Jadi kayaknya kayunya ini masih dugaan saya ya gitu, tapi kayunya ini memang menimbulkan bau yang bau kayu itu khas gitu ya. Nah ini kayaknya mungkin ada pengaruh dari situ juga. Jadi kebersihan kandang juga perlu betul perhatikan juga. Kebersihan udah otomatis kita sudah coba semaksimal mungkin. Kalau kita lihat nanti kandang kita kalau menurut kami sih lumayan bersih lah ya, hanya memang karena pengaruh kayu yang masih baru sepertinya, baunya masih terlalu menyengat gitu ya. Ini ternyata pengalaman baru juga buat kita. Iya, nah ini buat teman-teman yang mau membuka usaha ternak ya. Ternak, mungkin bisa sambil kita belajar sama. Iya, sharing kita ya gitu. Ada tambahan lagi Mas? Untuk telur gimana? Oh iya, jadi kalau menurut saya ya, berternak ayam ini akan lebih maksimal lagi dari kalau misalkan dilihat dari segi keuntungan ya. Kalau misalkan kita juga punya indukan sendiri, makanya kita juga lagi mencoba belajar untuk membuat kandang indukan sendiri, kemudian nanti mencoba menelurkan bibit sendiri dari situ. Kalau selama ini kita masih beli dari luar, nah ke depan pengennya kita punya penetasan sendiri sehingga akan berputar terus dari kandang kita gitu sih. Harapannya biar Holy Farm. Iya. Harapannya ya dari internal tentu saja kita makin bisa belajar bagaimana prosedur tata laksana kandang, manajemen kandang yang lebih disiplin juga gitu ya. Kalau dari luar mungkin ya ekonomi terus membaik lah gitu, sehingga permintaan akan konsumsi daging ayam gitu ya, permintaan restoran barangkali kayak gitu makin banyak gitu kan, dan kita bisa sambil ikut memenuhi kebutuhan itu. Ini kalau buat sahabatnya Gatani nih ya, bisa langsung beli ke sini nih kalau mau order. Tentu saja. Tapi kalau nggak mau repot-repot ordernya bisa langsung. Bisa lewat niagatani.id pastinya gitu. Kalau bisa memang jalurnya lebih enak gitu ya. Saya ke Mbak Oni ya kan udah. Teman-teman juga nggak perlu repot-repot ke sini. Iya, nggak perlu hujan-hujan pengen ayam kampung ya kan, tinggal call niagatani.id atau pesen lewat sana ya. Iyalah, di seluruh Indonesia bisa beli nih ayam kampung di sini nih karena kualitasnya bagus, ya kan? Tadi kebersihan kandangnya juga bagus kayak gitu. Wah, pokoknya di sini fresh, bersih, sehat-sehat ayamnya, keren Holy Farm. Oke, Mas. Terima kasih nih kayaknya. Saya yang terima kasih nih Mbak Uni udah dibantu. Besok-besok kita jumpa lagi. Terima kasih, siap. Ya Mas ya, sukses terus buat Holy Farm-nya Mas ya. Amin. Sukses juga buat Niagatani ID dan teman-teman semua di sana. Terima kasih Mas Aris. Terima kasih Mbak Oni, sampai ketemu lagi. Itu tadi sahabat Niagatani, kita udah langsung ngobrol-ngobrol nih sama Mas Aris, pemilik langsung dari peternakan ayam kampung Holy Farm ya kan. Nah tadi banyak tipsnya juga yang sudah diberikan sama Mas Aris buat teman-teman. Oke deh, segini dulu deh ngobrol santainya ya Mas ya di kandang ayam yang tidak bau. Malah saya betah hanya di sini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera. Jangan lupa ya Niagatani dari kebun untuk dapur kita.
Dadah.